Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang kali ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1-13. Judul perikop itu adalah kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang daripada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah-limpah dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini berisi tentang mengapa Rasul Paulus mengirim Timotius. Dikatakan di sana bahwa suatu ketika pada saat mereka telah pergi keluar dari Tesalonika dan mereka berdiam di Athena, Rasul Paulus kemudian khawatir jangan-jangan jemaat Tesalonika ini mengalami tantangan, dan kemudian mereka menjadi mundur daripada iman mereka. Dan kemudian Rasul Paulus mengirim Timotius untuk mengecek keadaan jemaat di sana dan juga memberikan mereka penghiburan atau dorongan supaya mereka tetap teguh dalam iman mereka. Lalu setelah itu Timotius kembali kepada Paulus dan dia kemudian menceritakan bahwa rupanya jemaat Tesalonika mereka memiliki iman yang kuat, mereka selalu mengingat tentang ajaran-ajaran para rasul, dan mereka ingin sekali bertemu dengan rasul-rasul. Dan mendengar kisah itu atau berita itu, Rasul Paulus sangat bersuka cita dan dia sangat bergembira dan dia bersyukur, dan kemudian mendoakan agar mereka tetap teguh kepada Kristus, terhadap iman mereka kepada Kristus. Saudara, hal yang menarik daripada bagian ini kita bisa lihat di dalam ayat 2, dikatakan di sana bahwa Timotius diutus untuk menguatkan jemaat di Tesalonika, khususnya untuk iman mereka. Saudara dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya dukungan dan penghiburan dalam menjaga iman dan keteguhan jemaat. Dikatakan di sana bahwa Timotius dikirim untuk bisa mengecek, dan bukan cuma mengecek tapi menjadi pendorong bagi orang-orang di Tesalonika atau orang Kristen di Tesalonika supaya mereka tetap teguh ketika mereka menghadapi pencobaan dan tetap teguh ketika mereka percaya kepada Kristus. Saudara, renungan hari ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan Kristiani kita membutuhkan orang lain
yang dapat membantu kita dan mendorong kita agar tetap teguh dalam iman. Saudara, Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang per orang, tapi dia membentuk yang namanya jemaat. Dan jemaat itu berarti kita saling mendorong satu dengan yang lain, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kehidupan Kristiani kita harus menjadi kehidupan yang bisa memberikan dorongan kepada yang lain. Kenapa? Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang sulit dan penuh tantangan. Namun ketika kita memiliki saudara atau rekan sekerja yang siap untuk memberikan dorongan kepada kita, maka kehidupan kita akan jauh lebih ringan. Kita akan mudah merasa kuat, kita akan bisa termotivasi untuk berjalan dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara, karena itu kita pun membutuhkan dorongan orang lain. Ketika kita mengalami iman, kita menjadi lemah. Dan kita pun perlu untuk menjadi Timotius bagi yang lain. Kita menjadi pendorong bagi yang lain ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Saudara, semua orang Kristen kita membutuhkan dukungan dan dorongan dari saudara seiman kita untuk bisa menjalani kehidupan rohani kita. Mari saudara, saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menjadi penolong bagi saudara seiman saudara? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan dan Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk menjadi penolong bagi saudara seiman, dan juga saudara bisa membuka diri untuk bisa ditolong oleh saudara seiman. Saudara, hendaklah kita semua saling mendorong dalam perjalanan rohani kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih jika Engkau menjaga, melindungi kami sampai pada hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami bahwa kami sebagai orang Kristen, kami harus membuka hati kami untuk bisa menerima bantuan dari sesama orang Kristen yang lain, dan juga kami juga bisa siap menjadi Timotius bagi yang lain. Kami siap menjadi orang yang bisa memberikan dorongan kepada orang lain, memberikan motivasi kepada orang yang lain, sehingga kehidupan rohani kami dalam di atas dunia ini, ketika kami menjalani kehidupan kami di atas dunia ini untuk mengikuti Engkau Tuhan, kami bisa mengikuti Engkau dengan jauh lebih kuat, jauh lebih termotivasi, karena Engkau telah memberikan kepada kami saudara seiman kami, untuk bisa menopang kami, mendorong kami, untuk bisa menjagai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu dan Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.